Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridwan Firmansyah, NIM 204105020086 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, kelas Ekonomi Syariah 3. Di sini saya akan memberikan tanggapan terhadap video Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI guna memenuhi tugas ekonomi makro Islam. Pada video tersebut yang dibahas yaitu ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah atau ekonomi dua sektor. Ekonomi dua sektor sendiri yaitu perekonomian yang terdiri atas dua interaksi, yakni sektor rumah tangga dan perusahaan. Di dalam makroekonomi sendiri, interaksi perekonomian dua sektor ini yang dipandang adalah contoh yang paling sederhana atau aktivitas ekonomi yang paling sederhana. Pembahasan ini menyangkut konteks tingkat kegiatan ekonomi negara, sehingga perekonomian dua sektor ini membicarakan tentang pendapatan negara atau penawaran agregat. Namun keseimbangan perekonomian yang dibangun dengan asumsi sederhana di mana ada dua pelaku ekonomi. Interaksi pelaku ekonomi dalam perekonomian dan sektor dapat dibedakan dalam dua corak kegiatan ekonomi. Yang pertama, interaksi pelaku ekonomi dua sektor dalam kondisi perekonomian subsistem. Yang kedua, interaksi pelaku ekonomi dua sektor dalam kondisi perekonomian modern. Dalam diagram alir perekonomian dua sektor, dijelaskan bahwa perekonomian tersebut hanya melibatkan rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Pelaku ekonomi berperan sebagai konsumen dan produsen. Rumah tangga produsen itu berperan dalam proses produksi, mendapatkan harga dari rumah tangga konsumen yang didapat dari penjualan barang dan jasa, dan mendapatkan imbalan berupa uang ketika mereka mampu menjual barang dan jasa dari apa yang mereka produksi. Rumah tangga produsen mengelola pengeluaran dengan membeli barang dan jasa kepada rumah tangga konsumen melalui pasar barang dan jasa. Sedangkan rumah tangga konsumen mendapat pemasukan dari penjualan tanah atau menyewakan tanah kepada rumah tangga produsen. Hal ini yang berpotensi menjadi pendapatan adalah membeli saham dari rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen memberikan keuntungan berupa upah, sewa, bunga, dan profit kepada rumah tangga konsumen. Hasilnya, rumah tangga konsumen akan memperoleh pendapatan. Faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen berupa tanah, tenaga kerja, keahlian, dan modal. Kali ini membahas aliran pendapatan perekonomian dua sektor. Yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki untuk rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, sedangkan sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi keuangan. Yang keempat, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan. Hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga merupakan faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Dalam artian, ketika rumah tangga belum mendapatkan pendapatan sama sekali, pasti akan melakukan konsumsi. Namun, jika telah mendapatkan pendapatan, maka akan sampai pada saat adanya keseimbangan. Pada pendapatan yang rendah, rumah tangga akan mengambil tabungan yang berarti mereka harus menggunakan hartanya untuk membiayai konsumsi. Sedangkan pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga akan mulai menabung.
Kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi jika pertambahan pendapatan ditabung. Kecondongan mengkonsumsi. Yang pertama, kecondongan mengkonsumsi marginal atau biasa disebut MPC merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi delta C yang dilakukan dengan pertambahan disposable income atau yang biasa dilambangkan oleh delta YD. MPC kecenderungan mengkonsumsi marginal biasa dirumuskan delta C per delta YD. Yang kedua, kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau APC merupakan perbandingan di antara tingkat konsumsi atau biasa dilambangkan dengan C dengan tingkat disposable income atau bisa dilambangkan YD. Sedangkan rumusnya yaitu APC sama dengan C per YD. Kecondongan menabung marginal atau MPS atau bisa disebut marginal propensity to save merupakan perbandingan di antara pertambahan tabungan atau biasa dilambangkan dengan delta S dengan pertambahan disposable income. Rumus kecenderungan menabung marginal yaitu MPS sama dengan delta S per delta YD, atau kecenderungan menabung marginal sama dengan pertambahan tabungan dibagi pertambahan disposable income. Kecenderungan menabung rata-rata menunjukkan perbandingan di antara tabungan dengan pendapatan disposable, atau rumusnya yaitu APS sama dengan S per YD. Fungsi konsumsi dan tabungan, yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Fungsinya adalah C sama dengan A plus B Y, dan Y sama dengan A plus B YD, di mana A itu konsumsi rumah tangga pada saat pendapatan nasional, B itu MPC atau kecenderungan mengkonsumsi marginal. Fungsi tabungan, yaitu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Fungsi tabungan S sama dengan min A plus 1 min B dikali Y, dan S sama dengan min A plus 1 min B dikali YD. Investasi dan fungsi investasi. Investasi merupakan pengeluaran atau perbelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang dan modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi meliputi pengeluaran untuk pembelian barang modal, peralatan produksi untuk mendirikan industri, penggantian barang-barang modal yang didepresiasikan, pengeluaran untuk bangunan kantor, pabrik, dan lain-lain. Pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual. Jumlah investasi tersebut disebut investasi bruto, sedangkan investasi neto didapat dari investasi bruto dikurangi depresiasi. Faktor penentu investasi. Yang pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diproses. Yang kedua, suku bunga. Dan yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi masa depan. Keempat, kemajuan teknologi. 5, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. 6, keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Fungsi investasi, yaitu fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat penawaran pendapatan nasional. Fungsi investasi dibagi dua,
yaitu yang pertama fungsi investasi otonomi. Besarnya tetap, jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Yang kedua, investasi terpengaruh, investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional. Keseimbangan perekonomian negara akan tercapai apabila 1. Pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi. Yang kedua, investasi atau tabungan, bisa disebut juga tabungan. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tanggapan dari video Bapak Dr. Abdul Wadid Nafis, LC, MEI. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.